Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 596 tangkap pencurinya dulu. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh dengan cara ini sebelumnya. Jika itu adalah mulut manusia, akan terasa hangat saat menutupinya dengan tangan, tetapi ketika dia menutupinya dengan telapak tangannya, dia mengetahui bahwa itu bukan manusia. Muka Bianai berubah drastis, dia tiba-tiba menunduk, dan melihat bahwa yang tertidur di kursi ternyata adalah boneka humanoid. Dan mulut boneka itu terdapat ponsel dengan suara rekaman dengkuran yang baru saja mereka dengar. Penipuan. Wajah Rose tiba-tiba berubah ketika dia melihatnya, dan dia buru-buru menarik lengan Bailey. Tapi sudah terlambat. Mereka mendengar suara kaca pecah, dan beberapa bom gas air mata dilemparkan dari luar. Wajah Rose dan Bailey tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru membungkuk, jungkir balik keluar dari ruang kerja, dan bergegas ke aula. Tetapi pada saat yang sama, suara kaca pecah tiba-tiba terdengar juga di aula, dan asap tebal tiba-tiba memenuhi ruangan. Mereka batuk-batuk karena mencium asap yang tebal. Rose dan Bailey menutupi wajah mereka, tapi bau asap yang menyengat masih mencekik dan mereka terus batuk. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keras di luar pintu, dan beberapa sosok yang mengenakan masker gas dalam asap tebal bergegas menuju mereka berdua, membawa tongkat baja di tangan mereka, dan bergegas menghampiri mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memukul tubuh Rose dan Bailey. Wajah Rose dan Bailey berubah drastis saat melihat, dan sambil menutupi mulut mereka menghindari serangan orang-orang ini, tetapi sosok mereka jauh lebih kuat, dan mereka terlihat sangat sulit dilawan. Dalam hal ini, kecepatan dan kemampuannya dibelah dua. Dan sekelompok orang di sisi berlawanan bukanlah orang biasa, dan tangisan tarian batang baja di tangan mereka sengit dan ganas, dan orang biasa tidak bisa menghindarinya. Selain itu, ada begitu banyak orang dan mereka dikepung, jadi meskipun Rose dan Bailey mencoba yang terbaik untuk menghindar, mereka pasti dipukuli dengan beberapa tongkat di tubuh mereka, dan rasa sakit di jantung tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh mereka. Hati-hati. Bailey melihat batang baja memukul punggung Rose, dan bergegas maju dengan cepat, mendorong punggungnya, menghalangi pukulan untuk Rose. Segera dia meletakkan Rose di bawah tubuhnya, dan menghalangi tongkat yang diarahkan ke tubuh Rose. Pada saat yang sama, air mata menetes di matanya karena penyesalan, dan dia gemetar, "Maaf, Rose, aku menyakitimu." Pada saat ini, dia tahu betapa konyolnya dia sekarang, yang penuh percaya diri. Dia pikir dia telah melihat semua penjaga, tetapi dia tidak menyadari bahwa mereka telah memasang jebakan untuk mereka berdua. Huaxia Pik. Saat ini, suara keras datang dari samping, Haha tertawa beberapa kali, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat fasih, "Ketika kamu menyelinap di hari itu, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Aku sengaja menarikmu ke umpan, idiot. Aku hanya ingin melihat siapa yang cukup berani untuk mencapai ideku tentang kekaisaran matahari terbit yang agung." Mendengarkan suara arogan ini, Bailey dan Rose tidak dapat membantah, mengetahui bahwa mereka sekarang telah menjadi daging di atas pisau dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Sialan kau Xiao Dongyang, suatu hari nanti rakyat kita akan membalaskan dendam kita. Bailey mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah begitu suaranya terdengar. Dia menyemburkan seteguk darah, dan matanya tiba-tiba menjadi kabur, masih mengandalkan pikirannya untuk melindungi Rose di bawahnya dengan erat. Faktanya, Rose ingin mendorongnya dan membantunya membawanya bersama, tetapi Bailey memegang tangan Rose dengan erat untuk mencegahnya bangun. Dia sudah mempertimbangkan risikonya. Jika dia ditangkap dan tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dia mungkin akan menjadi jalan buntu,
belum lagi situasi seperti ini ketika orang lain bersiap untuk memukul. Dan sebelum dia meninggal, yang bisa dia lakukan untuk Rose adalah melindunginya untuk sementara waktu. Bailey, bangun, bangun. Rose berkata sambil menangis, kamu akan mati seperti ini. Bailey sudah tidak bisa berkata-kata saat ini, darah di mulutnya mengalir keluar seperti air mancur, dan dia muntah. Jiarong. Ketika semua pikirannya hilang, Rose tanpa sadar berteriak kepada Lin Yu. Kemunculannya. Segera setelah teriakannya, angin dingin berhembus, dan sesosok tubuh tiba-tiba datang dari asap yang tebal, dan melihat tangan sosok itu tiba-tiba terangkat, dan beberapa cahaya dingin tiba-tiba melesat, mengenai lutut orang-orang di samping Rose. Beberapa orang mengalami sakit lutut, mereka berlutut dengan bunyi gedebuk, dan tiba-tiba merasa seluruh tubuh mati rasa dan tidak bisa bergerak. Rose merasa bersemangat, dan ketika dia melihat ke atas, dia bisa mengenali Lin Yu yang telah bergegas masuk. Lin Yu sama sekali tidak ragu-ragu, setelah beberapa jarum perak diayunkan, dia dengan cepat bergegas menuju salah satu bayangan hitam, menendang dengan cepat, dan menghadapi bayangan hitam itu. Bayangan gelap adalah kapten yang baru saja berbicara menghadapi Lin Yu yang tiba-tiba masuk, ekspresinya sangat tenang, tanpa kepanikan sedikit pun, melihat Lin Yu menendang dadanya dengan tendangan yang kuat dan berat ini, dia dengan senyum tipis, dia tidak bermaksud untuk mengelak sama sekali, dan berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Begitu suara itu terucap, dua tangannya yang besar seperti tang membanting ke kaki yang ditendang oleh Lin Yu. Dia tidak tahu berapa kali dia berlatih, jadi dia menangkap tendangan Lin Yu dengan sangat teliti ketika tangannya tiba-tiba menangkap pergelangan kaki Lin Yu. Dia harus memutar keluar, ingin lurus. Memutar pergelangan kaki Lin Yu. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa pelintirannya seperti memutar pada sepotong besi, yang sama sekali tidak berguna. Dan yang membuatnya semakin menakutkan adalah bahwa setelah kaki Lin Yu ditangkap olehnya, tidak ada kekuatan sama sekali. Dia berhenti dengan keras, memukul dadanya, dan dia menyemburkan seteguk darah. Dia tiba-tiba terbang, menabrak dinding di belakang dengan keras lagi, dan kemudian membanting ke tanah. Dia muntah lagi, menggigit darah. Dia samar-samar berkata, persetan. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa membayangkan bahwa Huaxia masih memiliki karakter yang begitu kuat. Jelas, dia agak meremehkan kemampuan Lin Yu, dan sedikit terlalu banyak, jadi inilah yang dikatakan Lin Yu. Jika berdasarkan kekuatan sejatinya, dia akan bisa melawan Lin Yu untuk beberapa putaran. Ketika timnya melihat kapten mereka ditendang dan dibuang oleh orang lain, mereka juga tercengang, berteriak, sialan. Mereka telah lama tinggal di Tiongkok, dan mereka dapat menggunakan kosakata ini untuk mengekspresikan berbagai emosi yang mengejutkan mereka. Lin Yu tidak menyangka bahwa dia akan berhasil dengan mudah. Dia menggerakkan pergelangan kakinya dan berkata dengan heran, ini sangat kaku dan murni seperti itu. Dia tahu bahwa jika Brother Yi Jiarong memiliki tubuh fana seperti itu sebelumnya, jika dia tertangkap begitu tiba-tiba, bahkan jika kakinya tidak berubah, dia tidak akan bisa makan. Apa yang kamu lakukan? Berikan ke Lao Su. Kapten di tanah segera melambaikan tangannya, dan sekelompok orang di sekitar segera bergegas menuju Lin Yu. Karena Lin Yu menahan beberapa orang sejak awal, jumlah kombatan di sisi berlawanan berkurang banyak, dan hanya 7 atau 8 orang yang bergegas ke arahnya. Lin Yu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia bergegas ke sekelompok orang tiba-tiba, dan tiba-tiba bergegas ke tengah kelompok, tetapi Lin Yu tidak bergerak, dia juga tidak berdiri diam sama sekali. Gerakan kakinya melewati mereka. Sekelompok orang terkejut tiba-tiba, dan melihat ke belakang dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat bahwa Lin Yu sudah dengan cepat mencapai kapten yang baru saja ditendang olehnya, dan kemudian tanpa sepatah kata pun, dia mencekik leher kapten.
Kapten tampak marah dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Lin Yu, tetapi pada saat ini, belati tajam tiba-tiba jatuh ke sepasang lengan panjang, darah berceceran. Apa? Kapten itu tidak bisa membantu tetapi melolong, tetapi dia dengan cepat mengertakkan gigi dan tiba-tiba mengenalinya. Wajahnya memerah, butiran-butiran keringat membasahi dahinya, dan dia menoleh untuk melihat. Melihat bahwa Rose telah berlari ke arahnya, wajahnya sedingin es, dia menatapnya dan berkata dengan dingin, "Pisau ini untuk temanku." Begitu Rose berkata, dia mengangkat pisaunya dengan tiba-tiba dan menusuk luka kapten itu lagi. Berteriak. Wajah kapten tiba-tiba berubah, dan gigi di mulutnya hampir patah. "Pisau ini untuk semua orang China yang dihina olehmu." Tidak ada emosi dalam suara Rose. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.